Bismillahirrahmanirrahim. Asdaqul hadis kitabullah ta'ala khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adillah aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا جزير النوال يا حسن الفعل يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال شرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا واجعله الوارث منا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمد علينا وتلامذنا من بركاته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suci fi ahkami qati'it tariqi ing dalem nerangken pira-pira hukume wong kang begal dalan, orang yang wong kang begal dalan. Jadi orang yang merampok di tengah jalan. Jadi Islam jelas sebuah agama yang luar biasa, yang mana sangat menghormati hak-hak setiap pemeluknya. Maka diatur bagaimana jangan sampai ada antara satu dan yang lain itu saling mendolimi atau saling menyakiti atau bahkan saling bermusuhan, itu tidak diperbolehkan. Nah, seperti yang akan kita pelajari ini adalah bagaimana ketika ada seseorang itu sedang dalam perjalanan, kemudian kok terus dia diganggu di jalan. Nah, diganggu nanti dilihat-lihat bagaimana cara ganggunya. Apakah sekedar ganggu aja seperti dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan ganggu juga. Orang yang ada di pinggir jalan kuda itu kan ganggu juga. Ataukah dia sampai malak, minta uang, ataukah pengemis, ataukah dia itu sampai merampok. Nah, nanti sampai ke tingkat mana? Maka nanti akan dibahas di sini bahwa qati'ut thariq itu orang yang mengganggu perjalanan itu, bahkan nanti sampai ada perampokan itu, konsekuensinya bagaimana? Maka harus diatur, karena kalau itu tidak diatur maka orang akan hidup semaunya. Jadi orang akan hidup semaunya, maka akan berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat maka dia yang menang, siapa yang kuat maka dia yang menang. Dan itu tidak boleh dalam Islam. Tidak diperbolehkan. Setiap orang punya hak untuk menikmati jalan itu dengan tenang. Tidak boleh ada orang mengganggu, dan tidak boleh bukan cuma mengganggu, bahkan sampai mungkin nanti akan mengancam jiwanya. Itu tidak diperbolehkan. Makanya diatur bagaimana yang solusi terbaik bagaimana. wa yusamma lan jan arani sapa qati'ut thariq bidzalik lan mengko qati'ut thariq
Qati utorek dinamakan qati utorek. Qati itu kan memotong, atorik itu jalan. Jadi orang yang mengganggu di jalan dengan segala bentuknya, nah, itu nanti ada konsekuensinya. Diterangkan di sini. Limtina innasi krana dadi kacegahe menungso, karena tercegahnya manusia min sulukit toriki saking ngambah dalan, dari melalui jalan itu. Min sulukit toriki saking ngambah dalan, dari melalui jalan. Khaufan krana wedi, karena takut minhu saking qati'ut thoriq. Ada orang mau lewat jalan, tapi dia nanti takut ketika melewati itu, entah karena hartamu itu yang mau diambil, ataukah mungkin kemuliaanmu, atau mungkin kehormatanmu, atau mungkin karena orang itu malu saja, karena kamu duduk-duduk di pinggir jalan, orang banyak teriak apa tertawa terbahak-bahak, akhirnya orang mau lewat itu malu. Maka itu pun ada yang menghukumi qati'ut thoriq dengan segala bentuknya loh ya. Tentu ada yang berat, nanti ada yang biasa, ada yang ringan. Nah, tapi semuanya termasuk qati'ut thoriq. Jadi apapun yang dilakukan orang di tengah jalan kok mengganggu ketertiban jalan itu sendiri, atau membuat orang itu malu atau bahkan takut untuk lewat situ, maka orang itu dinamakan qati'ut thoriq. Jadi khaufan minhu wa huwa hal utai qati'ut thoriq muslimun, itu orang Islam, mukallafun kang mukallaf, lahu kang iku tetep kedue qati'ut thoriq saukatun utai kekuatan. Jadi dia punya kelompok, mungkin gangster atau apa, punya kekuatan. Nah, karena kalau orang itu berkumpul banyak, maka dia akan semakin berani, karena nanti kalaupun dia akan dilawan, maka yang bantu adalah banyak. Makanya tawuran itu kan tengkar bareng-bareng rame-rame, ya berani saja karena bersama-sama. Coba kalau satu-satu, belum tentu. Di zaman Rasulullah dulu kalau perang itu satu-satu. Jadi satu-satu dulu. Jadi jagonya dari Islam siapa, jagonya dari kafir siapa. Nah, ini satu-satu. Bukan kok terus ada orang satu dikeroyok orang 30, ya maklum lah kalah. Memang jumlahnya itu tidak seimbang. Fala yustaratu mangkoraden syarataken fihi ing dalam qati'ut thoriq apa dzukuratun apa lanang, ndak disyaratkan di dalamnya seorang laki-laki, karena ada perempuan, ketua gangster perempuan itu juga ada. Nah, cuma diingatkan oleh Al-Qur'an bahwa biasanya kalau berkaitan dengan bromocora, dengan pencurian, atau dengan yang berhubungan dengan pencurian dan lain sebagainya, itu biasanya faktor terbesar adalah dari seorang laki-laki. Tapi ada juga perempuan yang menjadi ketuanya. Makanya fala yustaratu fihi dzukurah, tidak ada persyaratan harus laki-laki. Wala adadun, lan ora den syarataken pira-pira wilangan, tidak jumlahnya berapa. Fa kharaja mongko kejaba bi qati'it thoriq kelawan qati'it thoriq sapa al mukhtalisu, wong kang nyopet, pencopet. Ngerti pencopet ah? Tahu Bron? Kamu jalan-jalan bawa dompet, tiba-tiba ada orang ngambil dari belakang kamu dompetmu, terus orangnya lari, itu namanya pencopet. Apa jenenge nek kono? Sambal duit. Mukhtalis, orang yang mencopet. Alladzi kang ya ta'arradu, kang nyegat sapa alladzi li ahadil qafilati,
maring salah sijine ontan-ontan pada salah satunya rombongan. Ini kalau zaman dahulu ya. Wa ya'tamidul tetanggenan dan bergantung sapa ya zi alladzi al haraba ing melayu, dan dia mengandalkan larinya itu. Ya, tukang copet zaman dahulu kan seperti itu. Jadi kalau dia ngambil terus memang dia kuat dalam larinya ya. Nah, karena ini contoh di padang pasir ya, ketika ada salah satu dari kafilah kalau kok sepi ya nanti diambil. Nah, kalau dia nanti ketahuan dia akan lari dengan sekencang-kencangnya karena dia yang menguasai medan itu, maka dia lebih menang daripada orang yang dicopet tadi itu. Ya, copet itu ya seperti pencuri ya. Cuma istilahnya dibedakan. Biasanya kalau pencopet itu yang diambil barang-barang yang kecil yang mudah untuk dibawa. Kalau pencuri itu kan biasanya ngambil tapi agak banyak. Ya, kalau orang ngambil komputer, ngambil laptop, terus ngambil TV, kira-kira itu nyopet apa nyolong? Jadi kalau copet tuh perkara-perkara yang ringan, pulpen kamu diambil, ya kan? Dompet kamu diambil, itu namanya nyopet. Tapi kalau mencuri itu mengambil dengan yang lebih banyak, tapi modusnya sama. Beda dengan merampok. Kalau merampok terang-terangan. Kalau mencopet itu dia mengandalkan pada larinya tadi itu. Itu pencopet. Kalau sekarang kan berkelompok kan pencopet itu kan. Jadi ngambil dompet, nanti temannya lewat diberikan temannya, nanti dilempar ke sana ke sini. Modusnya. Wa kutta utarik lan utawi kutta utarik, adapun kutta utarik iku ala arbati aksamin iku netepi ngatasi papat pira-pira dum-duman. Kutta utarik itu ada 3 macam. Al awalu tangkang kawitan kumadzkurun dan tutur disebutkan fi qaulihi ing dalam pengendikane musannaf yang pertama disebutkan pada ucapannya Kiai Musannaf, ing qatalu lamun kok mateni bila membunuh sapa kutta utorek amdan kelawan moho dengan sengaja udwanan tur ngani ngoyo dan menganiaya man ing wong pada orang yukafiuna kang madani sapa man yang kufu yang menyai sapa man hu ing yukafiuna kang madani sapa kutta utorek hu ing man. Jadi orang yang kufu dengan dia sama. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa yang sama itu berarti maaf sama-sama khurnya merdeka-merdekanya itu sama. Jadi sama lagi, bukan kok terus maaf yang satu cacat ataupun yang tidak. Lah itu yang cacat itu berarti tidak sama. Kafir atau muslim itu berarti tidak sama. Jadi kalau sama kufu itu berarti sama, muslim sama muslim, merdeka sama merdeka lah gitu, sehat sama sehat. Walam ya'khudhu lan orang ngalap sapa kutta utarik, dan mereka tidak mengambil al-mala ing bondo pada harta kutilu mongko den pateni sapa kutta utarik, maka ya dibunuh siapa kutta utarik. Kutta utarik ada 4 model. 1, dia hanya membunuh dengan sengaja tanpa pemberatan, membunuh saja. Walam ya'khudul mal, mereka tidak merampas harta. Ya, karena dia tidak merampas harta, tidak mencuri, ya berarti 1 poin apa dia membunuh, berarti dia harus dibunuh. Wa ing qatalu mongko lamun mateni sapa kutta utarik bila dia membunuh khotoan krono luput karena sebuah kesalahan, au shibha amdin utawa nyerupani kesengajoan seperti sengaja yang diterangkan kemarin itu sudah. Waman lan mateni wong lam yukafi kang ora madani sapa kutta utarik hu ing man lam yuktalu mongko ora kena den pateni sapa kutta utarik, maka dia tidak boleh dibunuh. Karena dia tidak bermaksud bunuh itu kok ternyata kebunuh. Atau diteplek tok plek mati. Nah.
Padahal biasanya kalau cuma ditampar satu kali ya tidak mati. Kok cuma itu barengan malaikat pencabut nyawa. Maka lam yuktalu, dia tidak boleh dibunuh. Tegas ya. Jadi kalau seumpamanya pemerintah Indonesia ini tegas juga, koruptor ditembak mati gitu ya, insya Allah ya jerah lah. Jadi jelas. Jadi koruptor ditembak mati seperti di Cina itu kan gitu. Cina itu kan kalau jelas-jelas dia korupsi, maka dia ditembak mati, ya sudah. Jangan nanti malah koruptor dikeimangan dan dibiayai oleh negara. Jadi kalau memang betul-betul salah, terus dia betul terbukti korupsi, ya sudah. Jadi hukum yang begitu berat ya, dan itu nanti berefek pada keluarganya. Ini bagaimana keluarganya nanti akan menanggung malu juga, karena bapaknya atau orang tuanya itu ketika meninggal karena dieksekusi karena dia korupsi, dan nanti anaknya pasti tidak mau mengulangi. Wasani utakaping pindho iku mazkurun dan tutur fi qoulihi ing dalam pengetikane musannif. Yang kedua disebutkan dalam ucapannya musannif, fa ing qatalu, mongko lamun mateni bila membunuh sapa qati utarik, wa akhudulan ngalap dan mengambil sapa qati utarik almala ing bondo, nisab sarikoti ing sak nisabe nyolong, nisabnya pencurian, fa aksara mongko luwi akeh lebih banyak, kutilu mongko den pateni sapa kuta utarik, maka mereka dibunuh. Wasulibu lan den panjer disalib sapa kuta utarik, ala khosyabatin ing ngatasi wit-witan, nah, ditempelkan di pohon, wa nahwiha, lakin ba'da ghuslihim, tetapine ing dalem sause ngedusine ya si kuta utarik setelah dia itu dimandikan, wa takfinihim lan ngafani kuta utarik, wassalati lan nyolati alaihim ngatasi qati utarik. Antum bisa bayangkan ya, orang sudah dieksekusi mati terus disalib, disalib setelah dia dimandikan, dikafani, disolati, disalib. Berapa hari? Terserah, ada yang 3 hari. Nah, sekiranya bau, sekiranya badannya itu tidak berubah, gak terus nanti muncul sete atau muncul apanya, enggak, hanya beberapa hari saja yang sekiranya nanti keadaan tubuhnya itu belum rusak. Nah, tidak kotor sampai berbulan-bulan. Kalau berbulan-bulan terus bagaimana? Jadi tidak sampai seperti itu. Nah, antum bisa bayang no piye ndane. Ya, bagaimana itu? Jadi mereka sudah mati disalib, mayite gelen dhuwur. Jadi mesti orang itu takutnya luar biasa dan malunya luar biasa. Jadi karena memang dia melakukan hal yang luar biasa. Antum bisa bayangkan bagaimana orang itu membunuh orang lain kemudian mengambil hartanya. Itu kan sesuatu yang sangat besar dalam pandangan Islam. Jadi nyawa ini harganya luar biasa dalam pandangan Islam. Lah wong mateni iku hak prerogatif Allah, kon saiki mateni wong ya. Ada orang bunuh orang lain, kok kepengin nyaingi pangeran ya. Makanya Allah sangat murka ketika ada orang kok terus dia bunuh orang, apalagi mengambil hartanya. Maka dia dibunuh terus disalib. Ya, nanti, oh ini melanggar hak asasi manusia. Apa orang yang bilang gitu tidak pernah mikir apakah orang yang membunuh itu ketika membunuh tidak melanggar HAM? Maka sebetulnya aturan Islam ini yang luar biasa bagusnya. Bagaimana ada keseimbangan, ada keadilan.
Orang ndak apa-apa, itu hartanya sendiri, kok orang ini mau menguasai, kemudian orang itu melawan kok malah dibunuh. Ya sangat layak kalau orang ini dibunuh, karena dia nanti kalau hidup pun dia akan menjadi momok pada yang lain, dan dia pun akan menjadi penyakit di tengah masyarakat. Daripada gitu saya dibunuh sekalian, karena tidak ada gunanya dia hidup, karena hidup dia hanya menyusahkan orang lain. Padahal khairun nas anfa'uhum linnas. Lah ini malah membunuh orang lain dengan seenaknya. Lah karena hukum di negara kita ini yang masih seperti ini, akhirnya muncul orang-orang yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran kok. Transfer 20 juta ya, patenono itu mau mereka. Dan banyak kasus itu. Waliyadzubillah. Wasalisu taikang aping telu iku mazkurun dintutur disebutkan fi qaulihi ing dalam pengendikane musannif, wa in akhadhu lalamun ngalap sapa kuta utorek almala ing bondo, bila mereka mengambil harta, walam yaqtulu lan ora mateni sapa kuta utorek nyolongi sak pira ai nisabas sarikoti ing nisabe nyolong, fa aksara mongko luwih akeh min khirzi mislihi saking nggon simpenane kang sepadane ya simal, dari tempat penyimpanan yang layak mal, jadi penyimpanan yang layak, tidak tercecer di pinggir jalan. Wala syubhat lan ora ana syubhat iku maujud lahum kedue kuta utorek, tidak ada syubhat, memang itu tidak ada saham dia pada harta itu, dan dia bukan anaknya dari orang yang dibegal atau dia adalah budaknya orang yang dibegal, tidak ada syubhat di situ, sudah jelas semuanya. Fihi ing dalem mal tuqta'u mongko den pegot den diputus lapok ai diyuhum tangan lorone, apa tangane ya si kuta utorek tangannya, wa arjuluhum lan sikile kuta utorek tangannya dan kakinya, min khilafin khali selang-seling dengan disilang. Aituk ta'u tegese den pegot diputus minhum saking kuta utorek awalan ing dalam kawitane aliyatu apa tangan al yumna kang tengen, warijlu lan sikil al yusra kang kiwa. Biasanya kan kalau mencuri satu kali itu kan dipotong tangannya hanya kanan, ini tidak langsung. Fa in adu mongko lawan baleni sapa kuta utorek, kalau dia mengulangi, fa yusrahum mongko den ketok apa tangan kiwane ya si kuta utorek, fa yusrahum mongko utahi tangan kiwane kuta utorek, maka adapun tangan kirinya kuta utorek, wa yumnahum lan sikil tengene kuta utorek iku yuk to'ani dan pegot karone, itu diputus keduanya. Jadi kalau orang mencuri sendirian itu diputus cuma satu, tapi kalau kuta utorek langsung dipotong dua, tangan kanan kaki kiri. Nanti kalau mengulangi lagi ya tangan kiri kaki kanan. Fa ing kanat mangko lamun ana bila ada apa al yumna tangan kang tengen tangan yang kanan warijlulan sikil al yusra kang kiwa mafqudatan iku kasepen, itu dia tidak ada karena dia cacat. Iktafa uktufiya mongko den alap cukup, maka dianggap cukup apa bil maujudi kelawan kang ono, dengan yang ada aja yaitu dipotong, adanya seberapa yaitu yang dipotong. Fil asahhi ing dal kang luwe sahih, dari mana yang ada yang itu yang dipotong. Nah sekarang kalau sudah dipotong terus tidak punya
masih ada sedikit, ya itu yang dipotong. Warabiu kaping patal punyang keempat iku mazkurun dan tutur fi qauli ing dalam pengendikane musannif fa in akhafu lamun medekake membuat takut sapa kuta utorek almarina ing pira-pira wong kang liwat, pada orang-orang yang melewati jalan. Dia ndak merampok, ndak, dia tidak mencuri, ndak, cuma dia hanya membuat orang itu takut fitoriki ing dalam dalan, pada jalan. Walam ya'khudhu lan orang ngalap tidak mengambil sapa kuta utorek minhum saking marin malan ing bondo, dan dia tidak mengambil harta. Walam yaqtulu lan ora mateni sapa kuta utorek, dan dia tidak membunuh nafsan ing awa-awaan, ndak membunuh orang. Hubisu mongko den penjara, dikeker, maka dia dipenjara fi ghairi maudhiihim ing dalem liyane omahe, pada selain daerahnya kuta utorek. Jadi orang-orang yang mengganggu ketertiban masyarakat itu dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Siapapun yang keempat ini adalah orang yang mengganggu, karena ada orang mau lewat itu malu, ada orang lewat itu takut, karena mungkin wis modelnya ndak karuan, rambutnya ndak karuan, tato ndak karuan, jadi orang itu sudah suuzon kalau lihat dia itu. Padahal sebetulnya dia tidak akan mau mencopet yonda, mau mencuri yonda, apalagi dia membunuh atau merampok ndak. Tapi dia suka nongkrong di pinggir jalan. Lah orang nongkrong di pinggir jalan iki termasuk kuta utorek, tapi levelnya yang paling rendah. Makanya jangan biasakan duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau laki-laki duduk-duduk di pinggir jalan, itu minimal wanita yang afifah, wanita yang bisa menjaga agamanya, maka dia itu akan malu lewat situ. Minimal seperti itu. Tapi kalau wanita yang tidak punya agama, maka dia akan malah bangga ketika akan digoda oleh seorang laki-laki. Wah, berarti aku ini menarik kan gitu. Tapi kalau seorang afifah, wanita yang menjaga agamanya, dia akan malu lewat di depan laki-laki itu malu, sungkan. Jadi karena bukan mahramnya, bukan siapa-siapa, maka berbahagialah orang yang dalam keluarganya masih ada sifat malu, apalagi anak-anaknya masih punya sifat malu. Jadi dari mulai kecil ditarbiyah pakai baju-baju yang panjang, karena nanti malu kalau dilihat, malu sama Allah. Sudah mulai kecil ditanamkan sifat malu itu, karena sifat malu itu adalah barometer keimanan, itu adalah malu. Kalau sudah tidak punya malu berarti tidak punya iman gitu. Lah orang-orang yang ganggu di pinggir jalan, meskipun dia tidak malak, ya tidak mencuri, ya tidak nyopet, ya tidak, maka ya orang itu ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara yang di luar daerah dia. Wa uziru lan den takzir, dihukum sapa si kuta utorek, ai habasa tegese ngeker buwi hum ing kuta utorek sapa al imamu imam, wa azr nakzir sapa ya si imam hu ing kuta utorek. Jadi kalau ini dipraktekkan ya luar biasa. Jadi kalau ada anak-anak yang jelas cangkruk di pinggir jalan, itu ya jelas mengganggu ketertiban masyarakat. Dan mereka itu kalau sudah banyak nganggur, mesti otaknya itu otak ngeres. Jadi kalau orang itu banyak nganggurnya, mesti otaknya itu otaknya ngeres. Jadi ada aja keinginan dia untuk berbuat jelek, itu ada aja, apalagi dia berkelompok. Jadi tidak mungkin lah kalau ada anak-anak yang baik kok dia itu suka nongkrong pinggir jalan, tidak mungkin. Anak-anak yang baik akhlaknya, baik sholatnya dan lain sebagainya, dia pasti tidak mau nongkrong di pinggir jalan.
karena melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Mungkin kalau dia sekali-kali pas kemana dulu nongkrong, nah itu sekali-kali aja. Tapi kalau dia istiqomahkan tiap hari itu tidak mungkin, karena dia paham bahwa itu adalah mengganggu ketertiban masyarakat. Waman taba, waman utai sabane wan kutaba lamun tobat sapa man minhum saking kuta utorek qablal qudrati ing dalem sadurunge den kuasani, sebelum bisa ditangkap. Barang siapa kuta utorek kok tobat sebelum bisa ditangkap, minal imami saking imam, alaihi ing atase ya siman, sakoto mongko gugur la anu saking man opo al hududu had, ai al ukubatu tegese pira-pira pengajaran, jadi hukuman-hukuman al mukhtassatu kang den khususake yang dikhususkan bikoti itori kelawan koti utorek. Jadi dia sebelum ketangkep wis tobat, ya tidak ada konsekuensi apa-apa dia, kecuali kalau nanti yang berhubungan dengan had, yang berhubungan mungkin dengan nanti dia zinai orang atau membunuh orang lah, tetap ada itu. Ai al ukubatu al mukhtasu bi qati tarek wa ya utawi ukubat iku tahattu muqatlih, iku mustine dan patenine kuta utorek, itu pasti dibunuhnya kuta utorek. Wasala bilal dan salipe ya si kuta utorek atau man waqat uyadihi lan dan pegoti tangane, wari jelihilan sikile, wala yaskutulan ora gugur apa bakil hududi sekarene pira-pira had allati kang lillahi maring Allah, yang itu hubungannya dengan Allah, kazina koyok zina, wazarikotin lan nyolong seperti zina, mencuri tetap jadi tetap ba'da taubati ing dalam sakwuse taubat, setelah dia taubat. Jadi kalau memang dia bunuh orang ya nanti harus tetap dibunuh. Nah itu kan kalau dia itu tobat itu urusan lain, itu urusan lain. Jadi kalau dia itu pernah bunuh orang dan dia mengakui bunuh orang, yang dia harus dibunuh. Wa fuhima lan den fahami min qaulihi saking pengendikane musannif, wa ukhiza, rupane dawuh wa ukhiza lan den tatrapi dikenai sapa ya si man bidomi awalihi kelawan den doma kawitane ya si ukhiza bil huquqi kelawan pira-pira hak, dan dia tetap nanti dikenai hak-hak allati kang tata'allaqu kang berhubungan apa ya si allati bil adamiyina kelawan pira-pira anak Adam. Nah tetap kalau kisah-kisah yang lain tetap jadi bukan karena tadi yang dimaksud dengan pasti dibunuhnya itu ya kalau ketangkep ketika dia melakukan kriminal itu karena dia sudah meresahkan masyarakat. Tapi kalau ada hubungannya dengan hakul adami maka tetap dilaksanakan, kecuali kalau mungkin ada yang memaafkan seperti aturan yang kemarin sudah kita terangkan sebelumnya. Kakisosin seperti kisos, wahad fi qadzafin lan had dalih menuduh berbuat zina, warad dimalin lan balikake bondo mengembalikan harta. Apa ana sak temne kelakuan iku layas kutu ora gugur, ndak gugur apa syai'un suwiji-wiji minha saking hukuk. Nah, kalau hak-hak itu ndak bisa lepas. An qati itoriki saking wong kang begal dalang bi taubatihi sebab tobaté ya siman, sebab tobat nyaman atau qati utorik. Wa huwa utai hukum iku kadzalika koyok mengkono-mengkono kang den faham, dan memang hukumnya seperti itu.
Jadi memang hukumnya seperti itu. Nah, makanya ya ada ketegasan di sini. Nah, kalau ada orang gitu ya sudah ganggu keamanan di masyarakat, kok dibiarkan, maka nanti dia pasti akan mencari teman. Karena apa? Kejelekan itu mudah untuk menyebar, tidak seperti kebaikan. Jadi kejelekan itu mudah untuk menyebar, tidak seperti sebuah kebaikan. Maka lebih cepat mana menyebarnya kebaikan dan kejelekan? Ya pasti kejelekan lebih cepat karena dibantu sama setan. Makanya kalau dalam sebuah organisasi ada satu yang sudah melenceng cepat-cepat, kalau tidak gitu nanti malah dia akan semakin menjadi-jadi, akan mempengaruhi yang lain, akhirnya yang lain baik jadi jelek semuanya. Jadi kalau perlu yang satu ini adalah dikeluarkan dulu biar baik semuanya, nanti dia dimasukkan lagi biar nanti dia menjadi baik. Faslun utai kikono fasal suci fi ahkamis siyali kang tetep ing dalam rangka pira hukum sial. Nejo Allah itu kamu punya sesuatu, kemudian ada orang yang mau berbuat jelek kepada kamu. Nejo Allah, niat berbuat jelek. Wa itlafil bahaimi lan oleh ngerusak pira-pira rumangkang dan merusaknya binatang-binatang. Kamu bawa kuda, ternyata kudamu ngamuk, ya, nendang wong sing dodolan pinggir dalan, rombonge baksone pecah sama. Apa yang harus kamu lakukan? Waman utai sapane wong kusida lamun den tejo sapa man bidomi awalihi. Ada orang bi'adzan kelawan piloro dengan sesuatu yang menyakitkan fi nafsihi ing dalam awak dewi niman. Barang siapa ada orang berniat jelek sama dia, ingin bi'adzan menyakiti dia dalam dirinya, au malihi utawa bandani atau hartanya, au harimihi utawa harime wanita yang dalam lindungannya. Bi an sala gamar yen to nejo Allah berniat jelek alaihi ngatasi man sapa saksun wong suwiji yuridu kang ngarepaken sapa saksun menginginkan sapa saksun qatlahu ing mateni man untuk membunuh pada man, au akhadha utawa ngalap sapa saksun mengambil sapa saksun malahu ing bondone yaziman wa ing qalla senajan kidik meskipun sedikit apa ya zimal, awati utawa nejo sapa ya si saksun utawa nejo ing wati sapa saksun harimau ing bojone man, jadi istrinya atau wanita yang dalam kekuasaan dia. Faqatala mongko merangi sapa man, melawan sapa man andalika saking mengkono-mengkono ai an nafsihi saking awake, au malihi utawa bondone, au harimihi utawa harime. Jadi dalam fikih itu mengonok sing rada aneh ya. Kemarin kan kok idahnya kalau bunuh orang maka boleh membunuh, kalau memotong anggota harus dipotong anggota badannya. Tapi nanti ada seseorang itu ketika dia membunuh maka dia tidak bisa dibunuh, yaitu apa? Bab sial. Ketika ada orang berniat jelek kepada kamu dan kamu hanya mempertahankan diri karena dia mau membunuh kamu mempertahankan diri, akhirnya kamu membunuh dia. Karena di kamus cuma ada dua, kalau tidak dia membunuh atau kamu yang membunuh. Nah, dia sudah membunuh kamu atau dia mau menzinai anakmu, menzinai istrimu semuanya. Faqatala kemudian dia melawan. Wa qatala dan lan mateni sapa man as-saila ing wong kang nejo Allah, orang yang berniat jelek. Ala zalika ing atase mengkono-mengkono nafsihi au mali au harimihi
daf'an krana nolak, karena menolak lisiyalihi maring nejo olone Simon pada kejelekan dia. Fala domana maka ora ana doman iku wajib alaihi ing atase man, maka ndak ada doman bikisosin kelawan kisos, wala diyatin lan tidak diat, wala kafarotin lan ora kafarot. Ndak ada konsekuensi apa-apa kalau memang bisa dibuktikan bahwa memang orang itu mau merampok hartamu, atau mau membunuh kamu, atau mau menzinai anakmu, atau dia mencederai kamu dan lain sebagainya, dan tidak ada jalan lain kecuali membunuh karena dia sudah berniat untuk membunuh kamu. Ya, tidak ada apa-apa. Nah, ini yang luar biasanya syariat ya. Ketika orang itu membunuh duna malihi karena hartanya, atau duna nafsihi karena jiwanya, maka dia nanti tidak bisa untuk kena had, atau bahkan dibunuh pun dia tidak bisa meskipun dia membunuh, bahkan tidak ada dhaman. Wa ala raqibid dabbati iku wajib ing atase wong kang nunggang tunggangan, itu wajib pada orang yang naik binatang. Nah, kalau sekarang ya kendaraan. Kamu bawa mobil nyerempet uang, terus bagaimana? Kamu bawa mobil terus nabrak warung, lo bagaimana? Konsekuensinya apa? Kalau zaman dahulu ya dabbah, karena memang kendaraan ketika itu adalah dabbah. Tapi kalau sekarang ya mobil, motor. Ya, pamane bolak-balik tiba, mari ono sing tiba mulai saiki ono tiba maneh. Sawa ungkana padha go ana sapa si raqib itu malikaha, wong kang duweni dabbah, sama juga dia yang memiliki karena itu motor kamu sendiri. Au musta'iroha, utawa wong kang nyilih minjam. Musta'ir itu minjam dabbah, atau kamu pinjam sepeda. Nah, mestinya kalau ada anak pinjam itu wajib dhaman. Di gone pondok ya wajib dikembalikan seperti sedia kala. Au mustajiroha, utawa wong kang nyewa atau orang yang menyewa. Nyewa sepedai Pak Yusuf atau nyewa sepedai sapa iki? Nyewa sepedai siapa yang dia dengan bayar. Au ghasibaha, utawa wong kang gosop, atau dia gosop gak kondo dibawa gitu aja, maka wajib wa ala raqibid dabbati domanuma, utawi nempui barang mengganti sesuatu atlafa kang wis ngurusakake hu ing ma apa dabbatuhu rumangkangi kendaraan ya siman. Ya kalau kamu nyewa mobil terus mobilnya itu nabrak, ya dua, kamu harus memperbaiki mobilnya. Dua, doman apa yang dirusakkan oleh mobil. Sawaung kana padha uga ana apa al itlafu oleh ngrusakake, sama juga ada merusakkannya itu biadiha kelawan sikil ngarepe ya si dabbah. Jadi dua kaki depan itu ibaratnya tangannya. Au rijliha, utawa sikil mburine dabbah, entah itu bumper yang depan atau bumper yang belakang. Au ghairi dzalika, utawa liyane mengkono-mengkono yadiha au rijliha. Ini kalau binatang ya, nggak tahu, mungkin nyeruduk, nggak pakai kaki tapi nyundang nyeruduk ya sama saja. Walau balat lamun ngoyo bila kencing apa dabbah, aurasat utawa neletong sapa si dabbah, bitorikin ono ing dalan, di jalan. Fatalifa mengkonuli rusak, maka kemudian rusak bidzalika sebab mengkono-mengkono balat aurasat apa nafsun awa-awaan jiwa. Jadi karena ada kencing itu terus kamu terpreset terus mati,
au malun utawa bondo fala dhamana, mengko ora ana dhaman iku wajib. Maka tidak ada dhaman itu wajib. Jadi karena apa ya? Karena mengapa tidak wajib dhaman? Ya karena memang itu sudah tipikalnya binatang itu ya. Jadi tipikalnya binatang seperti itu. Memang binatang itu kalau mau pipis ya tidak izin dulu kan ngono. Nah, tapi ya bisa diantisipasi. Ya, seperti kalau di Batu itu kan kalau kuda maka harus diberi apa? Diberi tempat untuk nya itu. Tapi kalau pipisnya kan tidak bisa. Mosok jarang tadi pempesi, ya tidak bisa. Ya memang itu tipikalnya. Jadi kalau memang itu binatang terus dia itu buang air, entah dia itu pipis atau buang air besar itu, kemudian ada orang terpeleset atau motor terus licin akhirnya kecelakaan, maka tidak ada konsekuensi apa-apa untuk orang yang mempunyai binatang itu. Karena apa? Itu memang tabiatnya binatang, tidak bisa disuruh untuk kencing atau buang air besar di tempat yang telah disediakan, maka tidak bisa disalahkan. Nah, makanya ya harus hati-hati ya, termasuk mengembala itu bagaimana, jangan-jangan nanti malah itu makan rumput tetangganya, menghabiskan rumput tetangganya, nanti jadi bahaya ini. Faslun fi ahkamil bughati wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna fatub alaina taubah wastur lana al-awrati واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة والمسلمين أجمع والمسلمين أجمع آمين رب فضلا وجود منا لا باكتساب منا نغزى بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه والحمد لله بالبدء والآخر. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka